rata-rata 99,9% yang ditangkap oleh Densus itu rata-rata bermanhaj Salafi dan Wahabi. Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya, akan tetapi dilihat daripada pemahamannya. Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan, berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, dan orang tuanya tuh takut dan berpikiran yang aneh-aneh, bahkan melarang karena dikira teroris nanti, berikan saja video ini pada orang tua kalian, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau dari saya pribadi itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun itu bukan ciri teroris. Lalu mereka menyebarkan isu lagi bahwa akar-akar teroris Salafi Wahabi. Maka saya bongkar itu dalam dialog dengan mantan teroris ya. Sejarah. Coba lihat. Siapa tokoh teroris yang pernah belajar Salafi? Mana murid-murid Ustaz Salafi yang jadi teroris? Kalau diambil dari sejarah semuanya. Asal Al-Banna itu Sufi. Ya. Kemudian tokoh NI yang pertama itu. Ya, yang mantan-mantan ada di sini. Ada yang mantan gubernur juga sini nggak? Ajeng Mastuki. Itu Sufi. Nggak ada, baca sejarahnya. Di mana mereka belajar? Apa kitab mereka pelajari? Kalau mereka mengatakan kitab-kitab Salafi ada unsur radikal, buka kitab mana? Ibnu Taimiyah halaman berapa? Kitab Muhammad Wahab halaman berapa? Kitab berapa? Apa nama kitabnya? Makanya ketika saya berdialog dengan salah satu mantan teroris, siapa namanya itu? Yang gambong-gambong dia membawa kitab-kitab apa katanya? Durasania. Ketika saya ada diskusi di awal tahun ini ya di Jakarta, saya minta bukti, nggak bisa dia bawa kitabnya, nggak berani bawa kitab tapi nggak dibuka-buka sama dia. Mana? Tunjukkan halaman berapa? Coba bacakan kitab itu. Hanya dua kemungkinan, emma kamu salah paham atau yang dimaksud situ adalah takfir muayyan, takfir mutlak, bukan takfir muayyan. Banyak hal. Jangankan kitab ulama, Al-Quran saja disalah tafsirkan oleh orang Khawarij. Ngapain kitab ulama? Al-Quran dan hadis ini disalah tafsirkan oleh mereka. Apalagi mahal kitab ulama. Apakah ketika mereka menjadikan rujukan kitab ulama lalu dikatakan bahwa kitab itu berpikiran radikal? Kata itu Al-Quran bisa dituduh berpikir radikal kalau begitu nanti. Karena mereka berhujjah dengan Al-Quran dan hadis. Ketika di Australia justru saya ketemu dengan para tokoh ulama dari Madinah, ya, dari murid-murid Syekh bin Baz, murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang kalau Mbak pernah dengar Salafi, ya, nah itu Salafi, mereka itu gencar untuk mendakwahkan, ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kembali kepada Rasul, kembali kepada sahabat, Islam yang rahmat, itu mereka selalu mendakwahkan. Saya termasuk salah satu yang didakwahkan. Ya kita ketika itu debat lah. Saya bilang mereka ini murji'ah, saya dibilang khawarij. Akhirnya proses singkatnya, alhamdulillah saya sadar bahwa perjalanan saya ini salah. Nah ini, alhamdulillah atas izin Allah saya sadar. Nah, ketika itu justru saya di Australia sadarnya. Walaupun waktu itu masih harus disembunyikan karena posisi saya kan petinggi JI, masa obat. Tetapi dalam pembinaan saya sudah mengarahkan mereka untuk cobalah pelajari apa yang disebut Salafi. Karena Salafi itu bayangkan pengajarannya jangankan berontak, demo aja diharamkan. Demonstrasi itu bagi ajaran Salafi itu haram dengan dalil-dalilnya.